selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Aku percaya padamu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang dapat dipercaya. Aku percaya padamu. Kau Allah yang setia.
semua karena cintamu. Ini hidup pimpin jalanku.
pertama yang saya mau bagikan kepada kita adalah tentang hidup yang selalu bersyukur. Ya, tepatnya hati yang senantiasa memilih untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan itu adalah seturut firman Tuhan, dan Tuhan menghendaki itu, gitu ya. Sesaat sebelum saya rekaman ini, saya betul-betul memiliki aliran syukur di dalam hati saya kepada Tuhan, gitu ya, atas semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Karena firman Tuhan yang lain juga akan berkata bahwa semua akan mendatangkan kebaikan. Saya sangat bersyukur Tuhan bawa ke dalam situasi yang tidak enak secara daging, tetapi memang perlu seperti media atau sebuah keadaan yang dikondisikan untuk sebuah tujuan pembentukan kerohanian kita. Ya, jadi ketika kita dipersiapkan atau Tuhan bermaksud untuk membentuk karakter kita, ya, sesuatu yang rohani yang konon bernilai kekal di dalam kita, Dia akan membawa kita ke dalam kondisi yang tepat untuk memunculkan karakter rohani itu. Contohnya ketika Tuhan mau melepaskan kita dari pengampunan misalnya, ya, Tuhan justru perhadapkan kita pada kondisi atau keadaan di mana memaksa kita untuk belajar mengampuni. Nah, kalau saya pribadi adalah Tuhan bawa saya kepada sebuah situasi atau keadaan di mana penuh tantangan untuk mengaktifkan iman, bahkan membangun iman itu lebih besar lagi. Memang daging saya itu tidak terima, tidak suka, tidak mau, ya. Tetapi ketika saya mulai menyadari sesungguhnya Tuhan sedang bekerja untuk membentuk di dalam diri saya sebuah karakter yang senantiasa berharap kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan lewat berbagai keadaan. Ada banyak hal, ya, justru oleh keadaan itu saya dipaksa untuk beriman, untuk berserah, untuk berharap kepada Tuhan. Saya kalau ingat banyak hal, ya, yang dimana saya dari sepanjang hari, kemudian ketika belum terjadi sesuatu, lalu saya bawa pengharapan itu di dada. Dalam tidur saya terus berharap kepada Tuhan, ya, dan saya tidak pernah mengalami kekecewaan. Jadi lewat situasi dan kondisi yang ada, gitu ya. Mungkin ada persoalan kita berbeda, ada di antara kita yang Tuhan izinkan melewati kekurangan. Asal kita di dalam Tuhan, gitu ya. Itu bukanlah sebuah katakanlah sebuah kutukan, gitu ya. Lewat kekurangan, lewat keadaan yang sukar, Tuhan sebetulnya ingin melatih kita supaya percaya penuh, supaya berharap kepada Dia, bahkan supaya kita menyaksikan kuasa Tuhan. Saya berharap melalui sharing saya yang sederhana ini, kita bangkit semangatnya. Karena sesungguhnya berkali-kali saya katakan, kekristenan itu bukan agama, bukan status kerohanian seseorang, tapi dia memiliki persekutuan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat seseorang tetap teguh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan mengalami kuasanya. Jadi kita yang mengalami banyak perkara, asal kita di dalam Tuhan, mengucap syukur dan
minta pimpinan Roh Kudus, juga tuntunan firman untuk kita menerimanya dengan lapang hati, lapang dada gitu ya. Karena firman Tuhan katakan semuanya akan mendatangkan kebaikan, Tuhan turut bekerja gitu ya. Maka sekalipun kita di tengah kesesakan apapun bentuknya, senantiasa kita akan tetap bersyukur, mengucap syukur, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Pesan kedua yang saya mau bagikan untuk kita adalah terkait dengan masa-masa yang kita saksikan ya, atau keadaan yang sedang terjadi di Timur Tengah ya. Saya mau sampaikan di awal bahwa saya bukan seorang yang ahli dalam pengajaran akhir zaman, tapi saya sangat percaya bahwa kalau kita mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau belajar dari orang-orang yang dipakai Tuhan di luar sana ya, termasuk di media sosial gitu ya. Roh Kudus akan menuntun kita dan memberikan kita memberikan kita kepuasan, keingintahuan atau pengertian lah ya tepatnya atas apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Dan satu hal yang penting untuk memahami ini adalah adanya persekutuan dengan Tuhan ya. Selalu ada konfirmasi di hati oleh Roh Kudus akan segala sesuatu yang kita dengarkan dari seorang hamba Tuhan gitu. Nah, tetapi selain mereka yang menyampaikan tentang akhir zaman di luar sana gitu ya, juga salah seorang hamba Tuhan di gereja lokal di mana saya rekomendasikan videonya untuk kita, juga berkata bahwa kita perhatikan dalam 1-2 bulan ini gitu ya, memperhatikan keadaan di Timur Tengah ya. Memang seperti yang beliau katakan bahwa akhir zaman itu ditandai dengan perang yang melibatkan orang Israel gitu ya di Timur Tengah. Sebab tidak ada seorang pun tahu gitu ya waktunya Tuhan, apakah itu akan memicu segera ke perang dunia ketiga, kita nggak tahu. Tadi saya katakan bahwa saya bukan seorang yang expert di situ, tetapi setiap apa yang saya dengarkan di media sosial, entah terkait dengan akhir zaman atau tema atau topik yang disampaikan ya, itu pasti saya dapatkan konfirmasi di hati, terutama lewat firman Tuhan. Dan juga seperti yang sudah berkali-kali saya katakan di waktu yang lalu, sebetulnya di hati saya tahu gitu ya, karena persekutuan dengan Tuhan, saya tahu apa yang terjadi. Hanya mungkin mengkonfirmasi atau mengungkapkannya tidak berasal dari diri saya sendiri, tetapi hati saya mengaminkannya gitu ya. Sama seperti niat daripada musuh Israel ya, tentu bukan negara ya musuhnya, tetapi organisasi teroris yang ingin membinasakan bangsa Israel ya. Itu kan sebuah pikiran di luar hati nurani manusia. Saya juga dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dari India. Dia berbagi, katanya
belum lama ini teroris itu mendatangi sebuah rumah, lalu ya mungkin videonya ya atau beritanya sampai kepada beliau lalu dibagikan di mimbar. Lalu rumah yang dimasukinya itu satu keluarga sedang sarapan pagi. Nah, orang-orang ini uh, 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 me, uh, mencungkil bola mata ayah dari anak-anak itu, ya, suami dari ya suaminya, ya, mencongkel kedua bola matanya di depan istri dan anak-anaknya. Lalu payudara dari istrinya itu juga tepatnya itu disembelih, ya, dipotong di depan anak-anaknya dan mereka semua dibunuh. Dikatakan bahwa ini pikiran jahat apa? Itu apa kalau bukan setan, ya, bukan iblis, bukan si jahat yang merasuk di dalam diri orang itu. Karena poinnya adalah karena memang si jahat tahu ini sudah end time, ini sudah zaman akhir, gitu ya. Itu yang bekerja di dalam hati dan pikiran orang-orang itu, ya. Lalu saya kembali lagi pada apa yang tadi saya katakan, bahwa sebetulnya hal-hal seperti itu adalah sebagai pernyataan untuk apa yang saya dapatkan di dalam persekutuan saya dengan Tuhan, gitu ya. Dalam hubungannya dengan cara mengikut Tuhan, tekanan perjuangan yang semakin berat yang dirasakan oleh semua orang Kristen termasuk kita di sini adalah itu sebetulnya masalah utamanya bukan karena kita mengalami persoalan ekonomi, gitu ya, pekerjaan, usaha. Itu sebetulnya dikatakan ini sebagai pemicu tambahan, gitu. Tetapi di luar daripada hal yang kelihatan itu sebetulnya adalah di atmosfer, ya, roh-roh kegelapan ini yang berusaha untuk menekan, melemahkan, membuat mundur, dengan roh-roh keputusasaan, menjadi letih, kehilangan harapan, gitu ya. Itu yang sebetulnya penyebab utama dari beratnya kita dalam melanjutkan pertandingan iman sekarang. Kita kehilangan semangat, kita kehilangan gairah, kita menjadi merasa lemah dalam beribadah, tidak lagi, ya, udah kehilangan semangat dalam ikut Tuhan. Ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari pergerakan kegelapan yang berusaha untuk membuat undur orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa waktunya sudah dekat. Jadi saya bagikan ini sebagai peringatan buat kita supaya kita terbangun, ya. Lalu saya juga akan bagikan video dari Sadu yang berkata bahwa siap-siap untuk masa masuk pada masa sengsara Yakub, ya, yang belum pernah dialami oleh dunia ini, gitu. Dan tadi saya katakan memang, ya, kalau masih ingat pesan saya di 2020, ya, sekalipun saya ini bukan seperti hamba Tuhan ternama, gitu ya, saya hanya pelayan biasa, tapi saya nggak pernah ragu
dengan apa yang saya rasa di atmosfer. Saya tempo hari katakan di waktu 2020 gitu ya. Apakah berpikir keadaan akan balik misalnya kayak dulu ya, Krismon, kemudian ada pemulihan, balik lagi ada pemulihan gitu ya. Sekalipun COVID misalnya sudah selesai, nggak pakai masker lagi, udah nggak ada lagi pembatasan, tapi tidak lantas mengubah keadaan bisa berbalik lagi ke arah yang jadi seperti kita kangen, kita merindukan masa-masa 10-20 tahun lagi. Nggak mungkin, karena bumi akan terus menuju pada masanya ya, dan kita akan mengalami masa-masa berat. Dan kalau apa yang disampaikan oleh Sadhu itu adalah seorang nabi Tuhan yang sudah rasanya udah kurang lebih 40 tahun setia dalam melayani Tuhan, dan apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh come to pass, segera terjadi gitu ya. Maka benar bahwa tidak lama lagi kita akan mengalami masa sengsara Yakub, dan lebih berat lagi daripada ini. Dan apa yang saya mau katakan sebagai pesan penting adalah ya, jadi yang saya bagikan kepada kita itu adalah berkat-berkat rohani yang saya petik ya, saya ambil dan memberkati saya dari berbagai narasumber yang saya saksikan di YouTube ya. Tentunya itu bukanlah menjadi sumber utama daripada sharing, tapi sebagai tambahan untuk memperlengkapi, untuk konfirmasi atau memberikan penjelasan terhadap firman Tuhan yang saya baca dan juga persekutuan saya dengan Tuhan gitu ya. Dan apa yang mesti dilakukan supaya tetap bisa berdiri teguh adalah juga hal-hal yang dari dulu berulang-ulang saya bagikan dan saya jadikan sebagai tuntunan tidak berubah di dalam pelayanan ini. Di dalam salah satu sesi worship night dari cabang gereja tersebut yang ada di Sumatera, katakan doa. Lalu juga dari last day dia berkata bahwa firman itu dikunyah lagi, sama seperti sapi atau kerbau gitu ya, yang kalau makan rumput itu dikunyah lagi, terus dikunyah sampai dia mendapatkan kedalaman pengertian. Ya mungkin tidak persis sama seperti kita kalau kita makan nasi ya. Kalau cuma dikunyah ya 3-5 kali, rasanya rasa manis pada nasi itu tidak akan pernah kerasa. Tapi kalau pelan-pelan dikunyah, dinikmati itu, maka akan bisa menikmati, merasakan rasa manisnya nasi yang kita kunyah. Ya, saya sebetulnya ketika mau siapkan sharing ini ya, saya hanya berpikir sederhana gini. Andaikan setiap orang, andaikan setiap kita, termasuk orang Kristen di luar sana, melakukan dengan benar, dengan tepat, ya, ditambah lagi nih pesan daripada khotbah hari Minggu kemarin, perlu ketekunan. Kalau kita melakukan dengan penuh ketekunan, tekun itu kan berarti bahwa sekalipun kita belum melihat perubahan, kita belum melihat jawaban doa kita, tapi kita tetap melakukannya. Andaikan saja setiap kita tetap melakukan semuanya dengan penuh ketekunan, membaca Alkitab dengan penuh ketekunan. Ya, saya bersyukur telah mengajari kita membaca Alkitab bersuara gitu ya. Apalagi kalau kita baca bukan sekedar bersuaranya, tapi kita seperti ngomong sendiri dengan Tuhan gitu ya, seperti di Mazmur 66 yang saya perkatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Aku mengucap syukur bahwa Engkau telah mendengarkan doaku, aku menerima jawaban doaku. Itu kita perkatakan bukan sekedar bersuaranya, tapi penuh dengan penuh penekanan, penegasan, pengakuan iman. Itu
Andai kan kita semuanya melakukan itu, kita membaca firman Tuhan, kita baca untuk diri kita sendiri dengan penuh dengan iman, dengan penuh ketekunan, berdoa dengan tekun, berbahasa roh dengan tekun, membangun kerohanian kita dengan tekun, kita akan melewati, kita akan melampaui tekanan atau seperti pressure yang ada di atmosfer. Saya bisa bersaksi akan hal itu karena saya alami sendiri. Saya terus menjaga persekutuan saya dengan Tuhan. Ya, semakin saya mantapkan yang merenungkan firman Tuhan. Ya, seperti yang berkali-kali saya katakan, kalau mungkin saya secara fisik lemah, gak apa-apa saya kompromikan puasanya, tapi berbahasa rohnya enggak, memuji Tuhannya enggak, memperkatakan firman, saya terus berkata-kata, ya membangun pergaulan dengan Tuhan di luar doa sendiri di kamar doa misalnya gitu ya, tetap berkata-kata dengan Tuhan, berkomunikasi, itu yang selalu membuat rohani saya tetap terjaga. Kebanyakan kita itu lalai, nggak punya ketekunan untuk melakukannya, tidak cukup tangguh untuk sekalipun belum terjadi, sekalipun gunung itu belum berancang, saya akan tetap berdoa, saya tetap berlutut. Sekalipun keadaannya tidak baik, saya akan memuji Tuhan dengan iman. Mentalitas seperti itu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan kita, termasuk orang Kristen di luar sana. Itu kenapa menjadi lemah. Nah, sementara di Wahyu katakan bahwa siapa menang, dia akan menerima, dia akan diberi upah, macam-macam upahnya. Mereka adalah yang menang. Jadi itu yang saya mau pesankan buat kita. Kenapa kok menjadi lemah keadaannya gitu ya? Kalau kita nggak berontak dengan keadaan, dengan membangkitkan semangat kita, saya khawatir bisa undur daripada semangat dalam ikut Tuhan. Itu sangat membahayakan keselamatan gitu ya. Itu tadi saya katakan. Ada kan kita melakukan misalnya seperti tadi kan saya bagikan berbagai hal dari rekomendasi video, itu kan memberkati saya, itu kan menguatkan saya. Nah, sebetulnya kita ini, apalagi kita udah bertahun-tahun gitu ya, sebetulnya kita ini nggak terlalu butuh saling menguatkan, tapi mestinya kita nggak tergantung kepada orang lain, tapi tergantung keputusan kita, apakah kita mau bertekun apa enggak untuk melakukannya. Dan kalau yang saya rasa sih hari-hari ini saya hanya bisa berdoa, Tuhan bangkitkan semangat mereka gitu ya, tapi tetap Tuhan tuh melihat hati. Kalau kita tetap mengeraskan hati, menjadi cuek, itu kan kita akan menanggung risiko-risikonya nanti gitu ya. Jadi ayo berjaga, berjuang, dan lakukan semuanya dengan penuh ketekunan gitu ya. Ini yang saya mau bagikan untuk kita. Bukan lagi seberapa banyak yang kita dengarkan, tapi seberapa banyak yang kita hidupi dan kita tekun melakukannya dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap bersungguh-sungguh mau terus memperbaiki diri, Tuhan itu kasih yang selalu memberikan waktu kepada kita. Permasalahan besarnya adalah kitanya itu nggak mau bergerak, kitanya itu pasif, nggak mau bayar harga. Itu yang susah gitu. Jadi harus didorong terus, dan dia tidak bisa memunculkan motivasi di dalam dirinya. Itu yang sangat susah. Itu udah mentalitas buruk yang menurut saya itu susah untuk dibangun gitu ya. Saya menanamkan di dalam diri saya motivasi pribadi yang saya harus memotivasi diri saya sendiri melalui baca firman tadi. Saya dengarkan rekomendasi video dan saya tanamkan itu di hati saya. Saya butuh ya seperti itu, tapi saya tidak menggantungkan diri kepada hal itu. Jadi saya yang harus membuat keputusan untuk bertekun di dalam Tuhan gitu ya. Tetap semangat Pak, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.